Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Sahabat Planter. Hari ini saya akan melakukan aktivitas panen teman-teman di kebun saya dengan luasan sekitar 4 hektar ya teman-teman. Rotasi yang saya gunakan itu sekitar 15 hari. Nanti kita bakal lihat gimana keseruannya memanen dan belajar cara teknik panen yang benar biar tidak ada resiko cedera atau terjadi kecelakaan kerja teman-teman, seperti itu. Oke, ikuti saya teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas panen teman-teman, nanti kita bakal briefing dulu sama teman-teman yang melakukan panen, biar saya jelaskan nanti untuk biar tidak ada kesalahan dalam pemanenannya. Mungkin kriteria buah atau pembuangan pelepah yang baik itu kayak apa teman-teman. Tetap ikuti saya teman-teman ya, nanti kita briefing dulu ke teman-teman. Oke. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Hari ini kita bakal melakukan panen. Pastikanlah buah itu panen yang matang-matang semuanya. Terus pelepahnya dibikin yang rapi ya teman-teman. Siapa pastikan ujung pelepah itu menghadap ke pet, jangan kebalik. Nanti ada yang ke kanan yang ke kiri. Pokoknya pastikan pelepah itu letter U ya teman-teman. Siap. Terus kerja itu yang semangat, jangan cari banyaknya, cari berkahnya teman-teman. Oke, semangat teman-teman. Nah, ini teman-teman buahnya ya seperti inilah kondisinya. Kalau yang ini varietas Sopin teman-teman. Kondisi sawitnya lumayan buahnya besar ya, adalah kalau untuk BCR 15-an teman-teman. Untuk penyusunan pelepah kalau bisa kita usahakan seperti ini teman-teman. Jadi ujung pelepahnya itu menghadap ke pet teman-teman, jangan kebalik, jangan bonggolnya yang menghadap ke pet teman-teman. Ini fungsinya juga sangat banyak teman-teman kalau pelepah seperti disusun seperti ini teman-teman. Nanti pada akhirnya kalau kita membuang pupuk itu dirampukan sini teman-teman, di sela-sela sini nih, karena akar muda sawit itu kebanyakan berada di tumpukan pelepah teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sementara ini dulu hasilnya. Ini dari yang 2 hektar dan yang 2 hektarnya lagi belum selesai, dilanjut besok lagi teman-teman karena sudah sore teman-teman. Saya akan membagikan tips sedikit teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi kalau di dalam SOP perusahaan itu ada namanya yield per hektar teman-teman. Dikatakan sawit itu normal atau enggaknya potensi buahnya itu kalau bisa menghasilkan 36 ton per hektar per tahun teman-teman. Artinya apa? Kalau kita sawit pribadi ya teman-teman ya, kalau 36 ton per hektar per tahun itu sudah dikatakan sangat bagus teman-teman. Kalau kita sebagai sawit pribadi, sawit masyarakat seperti saya ini, ibaratnya kalau untuk ke 30 ton per hektar per tahun itu sudah sangat bagus teman-teman. Jadi perhitungannya seperti ini teman-teman, 36 ton dibagi dengan 12 bulan itu ketemunya adalah 3 ton per bulan. Nah, kalau sawit pribadi itu kan panennya kan 2 kali ya teman-teman, per 15 hari biasanya kan teman-teman. Mungkin ada yang 3 minggu juga kan.
tapi biasanya rata-rata per 15 hari teman-teman. Kalau dalam per 15 hari berarti kita bagi 2 lagi, dalam 3 tonnya itu ketemulah 1,5 ton. Jadi kalau sawit teman-teman itu produksinya itu kurang dari 20 ton per hektar per tahun atau bahkan di bawahnya, itu artinya sawit teman-teman itu mempunyai masalah. Masalahnya itu bisa disebabkan dari berbagai faktor teman-teman. Yang pertama jelas pemberian pupuk, ya kan. Yang kedua dari sistem penyerbukan. Jadi kalau di dalam sawit teman-teman itu ibaratnya rasio bunga jantannya itu kurang, artinya penyerbukan sawit teman-teman juga tidak sempurna. Maka dalam perusahaan itu biasanya menggunakan kotak hatchery. Apa sih itu kotak hatchery? Kotak hatchery itu adalah pemberian serangga Eladobius yang dimasukkan ke dalam kotak lalu ditaruh di dalam tengah-tengah lahan seperti itu teman-teman. Kalau untuk ibaratnya luasan 1 hektar atau 2 hektar itu tuh dalam satu kotak saja sudah mencukupi teman-teman. Untuk panen di ladang saya teman-teman, saya tidak menggunakan angkong, tapi saya menggunakan motor yang saya modifikasi seperti ini teman-teman. Ini kapasitas pengangkutan mencapai ya 100 kilo lah kalau kita bawa standarnya teman-teman. Ini sangat memudahkan kita untuk mengeluarkan buah teman-teman. Nah seperti ini namanya, kalau di sini sebutannya namanya bentor teman-teman. Saya ganti gearnya lebih besar teman-teman seperti ini nih. Biar dia kuat nanjak dan membawa bebannya lebih kuat. Jadi kalau pakai alat ini teman-teman, kadang yang ngegrek itu bisa 2 orang teman-teman, yang bawain 1 orang. Tapi kalau 1 lawan 1, yang ngegrek 1 yang bawa 1 pasti, yang bawa pasti nunggu itu teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita selesai juga untuk panen hari ini teman-teman. Kita melakukannya ya 2 harian lah teman-teman panen ini. Nah inilah hasilnya teman-teman. Kalau untuk estimasinya kayaknya ini 4,5 ton teman-teman. Ya kalau kita menyesuaikan dengan yield per hektarnya kemarin itu ya dia tidak turun jauh dari SOP-nya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman untuk melihat aktivitas saya melakukan panen teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan keberkahan teman-teman. Salam dari saya, sahabat planter. See you next video.